Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa afdalul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam momen mabit atau i'tikaf bersama di Masjid Abdurrahman bin Auf Niatkan keberadaan antum di sini adalah i'tikaf dan salah satu syarat sahnya i'tikaf adalah tidak berkata-kata tidak berkata-kata. Maka niatkan i'tikaf sehingga kita mendapatkan pahala i'tikaf dan juga pahala bermajelis ilmu. Jadi jangan sampai kita kehilangan dari salah satunya, kehilangan pahala dari salah satunya. Usahakan bagaimana malam hari ini kita mendapatkan pahala i'tikaf dan juga pahala bermajelis ilmu. Dan semoga kemudian sekembalinya kita dari majelis ini, Allah Subhanahu wa taala menanamkan as-sakinah ke dalam diri kita, ketenangan dalam jiwa kita, sehingga kita tenang dalam menjalani kehidupan ini. Karena kita yakin semuanya sudah diatur dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita menjalani hidup ini, kita isi dengan ikhtiar yang maksimal dan tawakal setawakal-tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah sejauh ini Allah membawa kita dalam kehidupan di dunia ini, maka mustahil bagi Allah kemudian menelantarkan kita semua. Sebagaimana Bunda Siti Hajar ditinggalkan di tengah padang pasir. Ketika itu beliau bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, apakah engkau meninggalkan kami ini atas perintah Allah? Ya, kata Nabi Ibrahim. Kalau begitu pergilah, karena aku percaya mustahil Allah menelantarkan kami berdua. Dan ini adalah bentuk ketauhidan yang luar biasa. Jadi jangan sampai kemudian kita berbicara tauhid hanya sebatas lisan kita saja, hanya sebatas runcingnya taring kita kepada saudara kita sesama muslim. Tapi bagaimana kita benar-benar mengimplementasikan diri sebagai seorang muslim, bagaimana bertauhid yang benar, bagaimana berakidah yang benar, yakni memiliki keyakinan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ragu sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan diri kita. Kita punya Allah. Kita punya Allah. Allah yang mengatur kehidupan kita. Maka Allah sudah pasti tidak akan pernah menelantarkan kita. Kalau kita berdoa saja Allah malu tidak mau mengabulkannya.
Apalagi kemudian Allah yang jelas-jelas sudah menentukan rezeki bagi kita kemudian menelantarkan kita, diambil rezeki kita, itu mustahil. Mustahil. Huwar Razzaq. Allah adalah Maha pemberi rezeki. Allah yang menamakan dirinya demikian. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Tinggal kita yakin atau tidak, karena Allah berdasarkan prasangka hambanya. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada qudwatun hasanah Nabi Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kala kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita semua. Maka mintalah kepada Allah syafaat Nabi, bukan meminta kepada Nabi, tapi mintalah kepada Allah. Wa may yashfa'u indahu illa biizni. Dan tidak ada syafaat di sisi Allah itu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Banyak kelak yang akan memberikan syafaat kepada kita, pertolongan. Ya Allah sendiri, para malaikat-malaikat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teman kita, teman. Ya. Maka mencari teman, ya, jangan asal-asalan. Bagaimana kita memiliki teman yang memang membawa kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Teman yang tidak menyesatkan kita. Teman yang senantiasa memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Teman yang senantiasa mengajak kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman yang senantiasa, ya, mengingatkan kita untuk menghindari segala bentuk kemaksiatan. Maka inilah teman-teman yang kelak semoga Allah mengizinkan atas izin Allah memberikan syafaatnya kepada kita. Adapun dengan yang lain, teman-teman yang mungkin boleh dikatakan belum mendapatkan hidayah, itu kita anggap hanya kenalan saja. Kenalan, tetap kita mengakrabkan diri kepada dia, tetap ramah kepada dia, namun untuk seiring sejalan jangan sampai, karena dikhawatirkan kita tersibghah, kita yang tercelup oleh pengaruhnya. Maka teman-teman yang gini, wahjurhum hajran jamila. Ya. Jauhi mereka dengan cara menjauhi yang cantik, ya, yang baik. Maksudnya menjauhi bukan untuk memusuhi. Menjauhi hanya kita khawatir tercelup oleh, ya, pengaruh negatif yang ada pada dirinya. Teman-teman yang bagaimana? Yang sudah kita bahas di dalam kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi. Teman yang bangga sudah berbuat kemaksiatan, teman yang meremehkan agama, teman yang tidak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan teman ini, teman yang skeptis sama agamanya sendiri. Maka wajib bagi kita kemudian menjaga diri, ya, dari teman yang demikian. Tapi kalau qadarullah ketemu, qadarullah dia menyapa, kita harus ramah, ya, dan terus mendoakan teman-teman yang masih belum Allah Subhanahu wa taala beri hidayah. Kalau kita sudah mengajak kepada ketaatan, beliau tidak mau terima, ya sudah, kita bersabar dan kita doakan beliau, ya, bukan malah menghakimi, wah keras hati, keras kepala, oh ini sudah khatamallahu ala qulubihim, wah nanti dulu, ya, nanti dulu. Tidak seperti itu berdakwah. Taib. Ikhwani fi din, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Mungkin materi malam ini sampai jam 9 dan kita akan dibagi sampai ke kajian duha. Disambung di kajian duha, ya. Ini sekedar kita bahas garis besarnya, ya. Kita bahas garis besarnya karena kalau melihat, ya, membaca syarah daripada kitab ini itu tebal kitabnya, ya. Yakni, tapi kalau melihat matannya tipis, matannya cuman hanya berapa lembar. Jadi sebenarnya yang bikin tebal sebuah kitab itu adalah syarahnya, ya, syarahnya. Tapi kalau matannya sendiri yang ditulis para ulama itu tipis.
Ya, tipis. Tapi walaupun tipis sebenarnya kalau kita kemudian baca dalil-dalilnya sudah cukup gitu ya. Cukup ya. Baik, kita akan membahas di sini ya hal-hal yang penting ya yang harus dimiliki seorang muslim. Salah satu cabang ilmu yang harus dimiliki seorang muslim, yakni pembatal keislaman, nawaqidul Islam. Agar apa? Agar kemudian kita tidak salah di dalam bersikap, di dalam berbuat, di dalam berucap. Jangan sampai ya apa yang kita perbuat itu ternyata bagian dari hal-hal yang dapat membatalkan keislaman kita. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu ya yang ucapan tersebut dapat ya membatalkan keislaman kita. Jangan sampai kita bersikap ya tentang sesuatu yang mana sikap tersebut justru dapat membatalkan keislaman kita. Jadi kita harus tahu ya cabang ilmu yang satu ini. Nawaqidul Islam, pembatal keislaman adalah ya bagian dari cabang ilmu akidah yang harus kita ketahui. Ya, pembatal keislaman. Ya. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Ya. Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Ini penting buat kita. Ya. Beliau seorang ulama yang Sayyid Alwi Al-Maliki rahimahullah, ulama Mekah. Ya. Anda pernah mendengar seorang nama ya, nama seorang ulama namanya Sayyid Alwi Al-Maliki. Ada yang tahu? Beliau seorang ulama Syafi'i Mekah. Ya. Yang memang mungkin sebagian orang mendengar nama ini agak bagaimana gitu. Tetapi Sayyid Alwi Al-Maliki rahimahullahu taala menyebut Asy-Syaikh ya Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ini sebagai Imamut Tauhid. Imam ahli tauhid. Itu beliau yang mengatakan. Ya. Walaupun ada sebagian murid-murid orang-orang yang merujuk kepada Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ini sebagai beliau dikatakan ya taghut Mekah dan lain sebagainya ya, tapi kemudian beliau memuji ya. Ya, jadi kita perlu yang namanya manusia bisa jatuh ke dalam zallah, ketergelinciran ya, biasa. Dan kita seorang thalabul ilmi jangan pernah masuk ke dalam konflik para ahli ilmu. Ya. Kita lihat, kita contoh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i rahimahullahu taala itu punya murid ya, punya guru yang bernama Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik itu mentahzir Syekh Muhammad ibnu Ishaq. Ya, mentahzir. Tapi Imam Syafi'i tidak ikut campur tuh. Apakah para talabul ilmi zaman sekarang ikut campur? Bedain mat badal mat tamkin saja tidak tahu yang mana. Tapi ikut campur di dalam perdebatan para ulama. Kita talabul ilmi tidak boleh seperti itu. Kita cukup menyimak, mendengar mana yang hujah kuat, itu kita ambil dan kita hormati yang satunya. Paham sampai sini? Apa yang dilakukan Imam Syafi'i enggak ikut campur. Justru kemudian Imam Syafi'i mentazkiyah Imam Muhammad ibnu Ishaq. Kalau kalian ingin mengetahui sirah Nabi, bacalah, ambillah dari Imam Muhammad ibnu Ishaq. Padahal Imam Malik muridnya Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Ya, Imam Syafi'i enggak ikut campur. Apa zaman kita sekarang? Ikut campur. Maka Imam Lais bin Sa'ad rahimahullahu taala itu dalam satu kisah diceritakan melihat dalam satu ma'had ya para ahli hadis ya berbuat melenceng ya, ghairu mu'addab ya. Perkara-perkara yang su'ul adab lah seperti itu. Langsung beliau menegur. Padahal hebatnya di sini santri tahfiz, ini santri
santri hadis gitu, untuk menghafal hadis. Apa kata beliau? Yang Lais bin Sa'ad katakan rahimahullah, kayaknya kamu ini lebih penting belajar adab lah daripada menghafal hadis. Nah, itu kalau bahasa kita. Ya, itu kalau bahasa kita. Kayaknya kamu ini belajar adab lah. Jangan lu ngapal hadis. Buruk nen adab tuh. Nah, itu kalau kita ya. Kalau bahasa kita gitu, ya. Di penting ya. Penting ya. Adab itu penting. Ya, salah satu adab apa? Yang baik seorang penuntut ilmu tidak ikut campur, tidak ikut berstatement. Ya. Tidak ikut membuli, ya. Dan tetap menghormati. Ya. Salah satu guru kami, ya, Ustaz Musyafa' hafizahullah, ya, dari ini. Itu pernah di satu kelas beliau menyebut seseorang tokoh yang saat itu kami bantah, kami bedah ucapannya, ya. Dalam rangka kami membantah ucapan tersebut, ya, mencarikan bantahan dalil-dalil yang untuk membantah statement beliau, seorang ustadz ini. Beliau terus menggunakan ustadz. Kami para talabul ilmi ini heran, kok masih diustadin gitu kan? Ada yang bertanya, kok ustadz katanya? Ya beliau memang ustadz. Beliau memang ustadz di tengah umatnya. Jadi tetap antum panggil. Kalau dia dikenal sebagai kiai, sebut kiai. Kalau dia disebut seorang habib, panggil habib. Kalau dia disebut ustadz, panggil ustadz. Kalau dia dipanggil buya, panggil buya. Karena apa? Ini bagian dari hikmah berdakwah. Hikmah juga membantah. Ya. Jadi membantah ada etikanya. Taib. Ya, kembali. Jadi ini masih tentang Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yang beliau juga ditazkiyah, ya, dipuji oleh Syekh Sayyid Alwi Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Tetap menggunakan rahimahullah walaupun kemudian kita berbeda dengan seseorang ulama, ya. Baik, ini kitab Nawaqidul Islam. Yang pertama, ya, pembatal keislaman yang pertama adalah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna a'zami nawaqidil islami asyarah. Ya. Ketahuilah bahwa termasuk pembatal keislaman terbesar itu ada 10. A'zam. Ini kalau kita lakukan, ini batal keislaman kita. Mungkin kalau kita dulu belum tahu, semoga itu menjadi uzur bil jahil buat kita. Tapi sekarang kita sudah tahu, ke depan kemudian jangan sampai kita ulangi. Kalau ada teman, kenalan kita, keluarga kita yang melakukan hal demikian, kita sampaikan. Tentunya dengan hikmah. Apa yang pertama? Asyirk. Asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadalilu qaululillahi ta'ala innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni, ya, dosa syirik. Tidak diampuni dosa syirik. Orang yang mati dalam kesyirikan, membawa kesyirikan, belum taubat dari kesyirikan tersebut, maka Allah tidak akan pernah mengampuni dosa tersebut, dan pelakunya sudah pasti, ya, kalau sudah mati, ya, sudah pasti ditempatkan di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi nggak ada cerita. Nggak boleh kita, oh karena dia baik, karena dia senantiasa membuat bansos di sebuah kampung, ya, tapi dia mempelaku syirik, pembesar kesyirikan.
menyuruh manusia kepada kesyirikan. Enggak ada cerita. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Nah, seorang muslim harus menjauhi kesyirikan. Akidahnya harus salim. Akidahnya harus bersih. Akidahnya harus selamat. Ya. Kita tidak mengutamakan makhluk di atas Sang Khalik. Ya. Sampai-sampai kalaupun orang tua kita yang mengajak kita kepada kekafiran, gak bisa kita taat di sana. Terbatas. Sekalipun orang tua kita yang melahirkan kita, ibu yang mempertaruhkan nyawa untuk mengeluarkan kita dari rahimnya, kemudian mengajak kita kepada kekafiran, gak ada ketaatan di sana. Kita tolak ajakan tersebut. Jangan sampai kita ikuti. Ya. Namun kemudian kita tetap loyal kepada ibu kita dalam hal menyayangi beliau, menghormati beliau sebagai orang tua kita. Ya. Kalau beliau tidak menerima keislaman kita, kita hijrah. Tapi hijrah tadi, hijrah yang jamil. Ya. Hijrah untuk menyelamatkan akidah kita. Ya. Jadi salah satu yang tidak mengedepankan ya ketaatan kepada makhluk di atas Sang Khalik. Ya. Itu contoh. Kalau di sini dikatakan wa minhu adzabhu li ghairillah. Contohnya orang yang beribadah kepada selain Allah itu apa? Menyembelih ya untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah. Antum sering tidak melihat pohon-pohon besar di pertengahan kampung atau ya di antar kampung tuh ada pohon-pohon besar, kemudian di situ ada paku, ada daging, potongan daging ya. Itu persembahan untuk apa? Penghuni pohon tersebut. Ana dulu ku kerta di salah satu desa di Sungai Rengas, nyebrang sungai. Jadi di antara desa itu ada dipisahkan dengan hutan-hutan, bahkan ada pemakaman umum. Mau kemana? Malik katanya. Mau ke desa sebelah, ada undangan. Lah malam nih, kau udah nengok tuh pohon-pohon di sana tuh tertunduk semua. Itu banyak jinnya lagi nongkrong di situ, banyak setannya, hati-hati kau katanya. Lah banyak kejadian katanya. Nah, ini pentingnya ilmu umum yang lain. Bang, tuh pohon merondok karena detik matahari, Bang. Ya, detik matahari. Jadi mereka lemes semua gitu. Bukan ada yang duduk di batang pohon tuh. Ya. Sering enggak kayak gitu? Misi om, misi to. Kok kita hormati mereka? Mereka itu makhluk yang dihinakan Allah. Tapi kita agungkan itu makhluk. Misi om, misi to. Iya tak? Iya kan? Lewat baik. Dicagil balik. Ya kan? Katanya kan? Cagil balik. Nampakin lah, jangan nyuruh kayak gitu. Nah, gitu. Tantang. Jangan takut. Ya. Anak ini lagi nunggu nih, kalau ada yang mau ngeprank anak sekali lagi, pengen ya anak diprank lagi. Dia di prank pocong di daerah sampah sana. Anak taruh motor, nambah batu. Soalnya kalau setan beneran menampakkan diri, dideketin, dia kabur. Kabur mereka. Jin. Kalau memang dia menampakkan diri, dia kabur, dia hilang, dia cuma nyagil gitu, Bay. Nah ini tidak lari, ini mesti orang nih. Batu. Kau daripada kau mati, kau hantam batu nih, kan kau bersuara kau. Ya kan? Pas mau hantam, orang bang. Nah besok tuh lain kayak tidak mau ngajak ngomong anak hantam langsung, dia jero dia. Ya. Jadi kita tidak boleh takut. Kalau dinampai, kita dinampain tuh bukan bisa nampak ya, kalau bisa nampak dewek
antum yang harus diruqyah. Tapi kalau dinampakin itu biasa dia nyagil gitu. Jangan takut. Taruh motor, datengin. Apa kendak kau? Nah, kalau di asli dia pergi dia. Kalau udah pergi juga ambil, lemparin. Jangan takut. Ini bagian dari salimul aqidah juga. Memang tidak sampai syirik kalau orang takut gitu ya. Cuman ini masalah salimul aqidah, kebersihan aqidah. Nggak boleh takut. Ya. Seperti santri kamar mandi ke bawah takut misalnya kan. Kawanin anak yuk. Ya kan? Masih ada yang kayak gitu tak? Hah? Suruh balik be. Ya Saroli. Ya, ada Saroli itu. Ya, suruh balik be. Ya, taib. Jadi seperti ngasih daging-daging di pohon-pohon itu katanya untuk biar dia tidak ganggu gitu. Ya. Berkurban, motong, persembahkan daging untuk dia. Nah, ini jelas bentuk kesyirikan. Nyembelih kepala kerbau ditimbun. Ya. Mulai dia ngomong, darahnya saja yang dikasih, sama saja. Kepalanya untuk ustadz, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ya. Niatnya harus dibenerin, bagaimana aku berkurban ini untuk Allah. Supaya tidak diganggu. Dalam mazhab Hambali itu dibolehkan. Dalam mazhab Hambali ya, itu dibolehkan berkurban, kita motong kambing di kampung ya. Agar kampung ini misalnya ada bala gitu ya. Dan intinya bala, berkurban. Ya, tapi untuk Allah. Ya. Kambingnya dimakan sama bukan untuk jin, mana tempat keramat nih. Itu kubur di situ kepalanya. Tidak demikian. Ya. Itu boleh kalau berkurban untuk Allah supaya dijauhkan bala. Itu namanya apa? Kita bertawasul dengan amal soleh kita. Ya. Adzabahu li ghairillah. Seperti apa? Seperti menyembelih untuk jin dan untuk penghuni kubur, ya. Kaman yadzbahu lil jinni aw lil qabri, ya. Pada ahli kubur, ya. Ini syirik. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Akan tetapi Allah mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan. Dosa-dosa di bawah kesyirikan itu Allah ampuni. Itu Allah ampuni. Dosa-dosa di bawah kesyirikan. Apa dosa-dosa di bawah kesyirikan? Salah satunya zina misal. Dikisahkan dalam hadis Nabi seorang perempuan, ya, seorang perempuan pezina, dia kehausan, dia mengambil air, kemudian dia lihat anjing sudah menjulur-julur lidahnya kehausan, hendak mati, kemudian dia berikan air itu kepada anjing tersebut hingga di akhirnya mati dan anjing itu hidup. Kita sudah ya kajian adab terhadap hewan. Anjing ini hewan najis enggak? Dia tetap makhluk. Gak boleh. Kalau kita nggak suka, usir baik-baik. Jangan ditendang, jangan dipentung, jangan disiram air panas. Ya anjing tuh. Ini ada kucing tega orang nyiram pakai air panas. Ya. Jadi dosa-dosa zina selain syirik tadi, itu kalau dia mati, dia masih ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, limai yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Dosa apa lagi? Orang-orang yang melakukan bid'ah amaliyah misalnya. Menurut kita amaliyah itu amaliyah bid'ah. Ya. Tidak serta-merta kita mengatakan bahwa dia ada penghuni neraka. Tidak serta-merta. Bisa jadi dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan lain. Amalan sesuai sunnah yang dia kerjakan dengan ikhlas. Kita contoh pelacur tadi. Ikhlas dia. Ngasih minum seekor anjing, Allah selamatkan, Allah ampuni dia. Allah masukkan dia dalam surga. Apa hikmahnya di sini, ikhwah?
agar kita yang sudah soleh ini, menurut perspektif kita karena udah taat secara zahir, ya, secara zahir nih, ya, jangan mudah menghakimi orang yang saat ini masih berbuat dosa. Karena kita juga pernah berada dalam fase mereka. Kita juga pernah berada dalam kelalaian. Kita juga pernah terjebak dalam kemaksiatan. Bahkan bisa jadi masih kita dalam kesendirian bermaksiat yang orang nggak tahu. Ya. Maka kita contoh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Setiap keluar rumah beliau selalu melihat orang, sebaik-baik aku lebih baik dia, seburuk-buruk dia lebih buruk aku. Ini lebih safe, lebih aman untuk kita. Ya. Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Lima yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ya. Jadi fala tuzaku anfusakum. Jangan lu kita ngerasa udah bersih, udah beres, wah aku ini rajin ibadahnya, sampai olahraga pun olahraga yang sunnah aku kerjain gitu. Tetap kita tidak boleh ngerasa lebih baik dari orang lain. Kita menuntut ilmu untuk menghadirkan cermin di hadapan kita, bukan untuk menghadirkan kaca pembesar. Cermin artinya untuk melihat diri kita, melihat kurangnya diri kita, melihat cacatnya diri kita. Tidak untuk melihat, wah ini cocok dalil ini untuk ditembakkan ke fulan, cocok nih dalil ini ditembakkan ke alan. Tidak. Tapi ketika kita ngaji menuntut ilmu, yang kita hadirkan adalah cermin di hadapan kita. Siapapun orang yang saat ini di hadapan kita masih melakukan perbuatan dosa, jangan sampai kita berprasangka bahwa dia adalah calon penghuni neraka dan kita adalah calon penghuni surga. Apa kata Rasulullah? Ada seseorang yang dia dilihat melakukan amalan-amalan penghuni surga, tapi ternyata dia adalah termasuk salah satu penghuni neraka. Ada orang-orang, ya, yang terlihat sering melakukan perbuatan-perbuatan amaliah penduduk neraka, tapi ternyata dia adalah penghuni surga. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat pada akhirnya. Yang tahu akhir kehidupan seseorang adalah Allah. Jadi selagi teman kita tidak berbuat kesyirikan, kita dakwahi dia kepada ketaatan, kepada ketauhidan, ya. Dia masih berbuat dosa, kita doakan. Kalau dia menolak ajakan kita doakan terus. Karena kita tidak tahu di antara kita dan dia siapa yang menutup kehidupannya dengan husnul khatimah. Kalau kita soleh, kita rajin bermajelis ilmu, tapi kita masih riya, kita masih ujub, kita masih syum'ah, bayanginlah, itu tanda-tanda menuju su'ul khatimah. Maka penting bagi kita memiliki qalbun salim, ya. Memiliki apa? Qalbun salim, hati yang selamat. Berangkat dari salimul aqidah, berangkat dari akidah yang bersih. Dia tidak perlu riya. Kenapa? Karena setiap jalan yang saat ini dia injak menuju majelis ilmu, menuju tempat ibadah, itu akan bersaksi di hadapan Allah. Kakinya bersaksi di hadapan Allah bahwa digunakan untuk melangkah ke majelis ilmu. Tangannya akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa digunakan untuk mencatat ilmu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan ada hari di mana mulut kita ini dikunci. Lalu kemudian yang berbicara kedua tangan kita, berbicara kedua kaki kita, ya, dengan apa yang sudah mereka kerjakan, mereka perbuat, ya. Jadi kalau kita mau husnul khatimah, miliki akidah yang salim, memiliki qalbun yang salim. Setelah kita menghindari kesyirikan. Ya, setelah kita menghindari kesyirikan, kita miliki qalbun yang salim, kita memiliki akidah
yang salim. Ya. Hanya orang-orang yang masih berbuat kesyirikan, mati dalam kesyirikanlah yang menghuni neraka. Adapun yang melakukan dosa-dosa di bawah kesyirikan tadi, ada kemungkinan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Nabi tentang seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing. Ya. Zina dosa besar. Dosa besar. Ini bukan berarti ya sudahlah, tak perlu aku terus berbuat dosa, yang penting aku ikhlas dalam amalan-amalan tertentu. Tidak bisa seperti itu juga. Ya. Bisa jadi nanti pas kita melakukan amalan dosa, kita mati langsung. Waliya'zubil. Tetap kita berada di rel ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Asani, kedua, menjadikan man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita. Orang-orang yang menjadikan perantara di antara dirinya dengan Allah, ya. Yad'uhum, di mana dia berdoa kepada mereka, ya. Wa yas'aluhumus syafa'ah, kemudian meminta syafaat kepada mereka. Wa yatawakkal 'alaihim, dan kemudian bertawakal kepada mereka. Kafara ijma'an, kafir berdasarkan ijma'. Jadi kalau kita ingin memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta langsung pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menjadi seperti orang-orang musyrikin di kota Mekah. Mereka membuat patung-patung tersebut, mereka meyakini patung-patung tersebut bukan yang mengatur rezeki mereka. Bukan. Mereka meyakini bahwa patung-patung tersebut tidak mendapatkan manfaat dan mudarat untuk mereka. Kafir-kafir, musyrikin Mekah, ya, musyrikin Mekah, mereka yakin itu. Lihat namanya masih Abdullah, ya kan? Mereka masih menyebut Allah, ya. Ya. Tapi mereka menjadikan patung-patung tersebut wasilah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Patung-patung orang soleh di antara mereka. Ya, maka kita langsung minta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan menjawab doamu. Ad-du'a huwal ibadah. Berdoa itu adalah ibadah. Kalaulah doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setidaknya kita sudah mendapatkan pahala karena berdoa. Jadi berdoa itu ada dua kebaikan kita dapat. Satu, pahala dari doa. Dua, mendapatkan apa yang kita pinta di dalam doa. Ana mau tanya, hari ini ada nggak antum merasa doa antum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Doa apa yang hari ini Allah kabulkan di antara antum? Ada nggak yang merasa? Ada yang nggak merasa doa hari ini yang Allah kabulkan? Apa? Doa apa? Doa apa? Hari ini antum minta apa sama Allah? Kesehatan. Ada yang lain? Sehat antum sekarang ya? Alhamdulillah. Ada yang lain? Antum berdoa nih kepada Allah, langsung Allah kabulkan. Ayo, kesehatan apa? Ada yang lain? Hah? Ada makan malam. Ada yang lain? Hah? Nah, antum berdoa kepada Allah, ya bismillah naik kendaraan, semoga selamat sampai ke tujuan. Selamat gak? Itulah bentuk Allah mengabulkan doa kita. Cash. Pernah gak kita syukuri sampai ke tempat? Terkadang kita lupa. Kita sudah sampai ke tempat tujuan, kita lupa alhamdulillah. Ya enggak? Minta langsung sama Allah. Enggak perlu antum cuci motor antum biar tak balak di jalan. Dijago kan, dimandiin kembang 7 rupiah, ya.
Tidak perlu, biar selamat di perjalanan. Minta langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu perantara, dak. Kembang 7 rupa ya. Biar dijago jin ya. Dia nagih aing ngang macan gitu ya. Baik. Ya. Kemudian meminta syafaat kepada mereka. Hatta meminta syafaat kepada Nabi, ya Nabi, berikan syafaatmu kepada kami. Langsung gitu. Minta kepada Allah. Ya Allah, izinkan nabimu, izinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekasihmu memberikan syafaatnya kepada kami. Izinkan ya Allah. Mintanya sama Allah. Wa may yashfa'u indahu illa bi'idzni. Bukan langsung minta kepada Nabi. Adapun mengucapkan ya Rasulullah aku rindu. Itu boleh. Ya, terkadang misalnya baca hadis. Ada satu anak baca hadis Nabi ya tentang itu biasanya malam, antum kalau mau baca supaya tersentuh hati itu malam-malam lah. Ya. Malam nangis tanpa sadar anak berucap, "Ya Rasulullah, maafkan aku." Gitu ya. Ya Rasulullah, maafkan aku. Iya kan? Karena belum jadi umat yang benar gitu kan. Tiba-tiba anak gelisah dengan ucapan anak tadi. Wah, ini kira-kira termasuk berdoa kepada Rasulullah enggak? Akhirnya anak sebar WA itu. Ini pentingnya belajar nawaqidul Islam. Anak sebar WA, Ustadz, anak ganti. Ada seseorang yang tanpa sadar mengatakan, "Ya Rasulullah, maafkan aku karena aku belum bisa menjadi umatmu yang baik," gitu kan. Ya. Berucap demikian, tapi dia meyakini keyakinan bahwa berdoanya kepada Allah. Dia hanya rindu kepada Rasulullah. Jadi satu ustadz di Jambi mengatakan itu syirik, harus bertobat. 5 ustadz anak di Jember bilang enggak syirik. Ya, maaf anak sampaikan. Enggak syirik. Karena itu seperti ketika kita menangis, ya kan? Ya Ummi afwaki. Kan. Misalnya ibu kita udah meninggal gitu kan, kita berbuat dosa gitu, ya kan, kita kan takut ya ibu kita mendapatkan azab karena dosa kita, ya awam-awamnya lah gitu kan. Ternyata itu enggak syirik, itu seperti ungkapan biasa saja, ungkapan rindu. Lain kalau benar-benar ya Rasulullah kayak gitu ya, berdoa keyakinan bahwa Rasulullah yang memberi syafaat. Rasulullah yang memberi syafaat, Rasulullah memang memberi syafaat, tapi atas izin Allah. Kan Rasulullah bolak-balik sujud nanti padang mahsyar meminta izin kepada Allah untuk menyelamatkan kita umatnya. Ya, kalau hanya ungkapan demikian yang tadi Anda sampaikan itu tidak jatuh kepada kesyirikan. Ya, karena tadi habis baca luar biasa cintanya Rasulullah kepada kita. Ya, ketika beliau sakaratul maut yang dipanggil adalah kita. Ya, nggak mau umatnya itu tersiksa. Yang luar biasa sakitnya sakaratul maut tadi. Ya. Sampai Jibril begitu tersiksanya Rasulullah ketika menjalani sakaratul maut, Jibril enggak mau melihat. Enggak sanggup Jibril. Tapi kemudian Rasulullah berdoa di tengah kesakitannya, berdoa untuk kita supaya kita ketika sakaratul maut enggak sesakit Rasulullah. Dan itu anak rasakan ketika melepas kepergian mertua anak laki-laki. Ya. Anak talqin beliau, anak pegang dadanya, peluk kepalanya. Kakak-kakak anak suruh keluar, kakak-kakak ipar keluar, janganlah nangis teriak-teriak di sini, keluar. Mau ditalkin Bapak. Memang pergi tuh enggak sampai enggak sampai kayak gitu. Kalau membayangi sakitnya Rasulullah gitu kan. Ternyata permintaan Rasulullah itu dikabulkan oleh Allah gitu. Ya Allah. Jadi kalau kita mau mendapatkan syafaat Nabi, maka jangan terlalu banyak menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Sedih nanti ketika kita menuju telaganya Rasulullah, tiba-tiba kita dipalingkan. Ashabi, kata Rasulullah, ya Rabb, innaka la tadri adatha ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang sudah mereka perbuat setelah kematianmu. Ya, ini juga sebagai dalil bahwa Rasulullah nggak tahu apa yang kita lakukan pada hari ini. Ya, dalam salah satu ceramahnya Habib Rizik Syihab, Hafizahullah, ya, pernah posting di
Snap anak itu mengatakan, anak ini terkadang malu katanya. Ada Habib-Habib yang mengatakan bahwa Nabi saat itu hadir di majelisnya. Dia terdiam. Ini siapa yang ngomong? Habib Rizik Syihab. Ini kadang-kadang malu. Ini khurafat kata beliau. Mana mungkin Nabi hadir di majelis? Ya. Ada berapa majelis pada hari itu? Sebanyak itu Nabi hadir semua. Serempak. Habib Rizik ini yang bicara. Ya. Karena kalau anak ambil ucapan ustadz lain bisa jadi nanti wah Wahabi wajarlah gitu ya. Ya enggak? Tapi ini Habib Rizik Syihab yang mengatakan ini khurafat. Nabi tidak tahu apa yang kita berbuat sekarang. Tidak tahu. Tapi Nabi serindu sama kita itu benar. Ya. Nabi sambut kita nanti. Ya. Nabi sambut kita nanti. Ya. Itu tapi Nabi hadir di sini tidak. Yang hadir saat ini bersama kita adalah para malaikat-malaikat Allah yang menaungi kita dengan sayap-sayapnya. Ya. Hanya malaikat-malaikat Allah. Gak ada hadir Nabi di sini. Ya. Tah ruh Nabi, tah apa Nabi, ya. Tidak ada. Ini khurafat Habib Rizik katakan. Ya. Anda mengutip apa namanya? Mengutip ucapan beliau. Wa yatawakkal alaihim. Kemudian bergantung kepada mereka. Kita jangan bergantung kepada makhluk. Jangan berharap kepada makhluk secara total. Bergantunglah, bertawakallah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menggantungkan diri kita kepada makhluk itulah yang menjamin kehidupan kita, menjamin kesehatan kita. Ya. Hati-hati kalau keyakinan ini begitu kuat dalam diri kita, kafara ijma'an. Dapat menjatuhkan kita dalam kekafiran. Taib asalis. Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Ya, man lam yukaffir al-musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara ijma'an. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu dengan kekafiran mereka atau bahkan membenarkan madhab mereka, kafara ijma'an. Pertama, kita tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Orang-orang yang jelas kafir, kita tidak mengkafirkan mereka, maka kita bisa jadi kafir. Mengkafirkan di sini bukan berarti kita punya tetangga kafir, kafir sini. Bukan ya. Bukan. Tapi di hati kita ketika kita lihat dia masih sebagai seorang kafir, ya dia harus ada kuat, dia kafir walaupun dia baik, walaupun dia gotong royong bareng kita. Itu bab muamalah. Beda, kita sudah bahas tentang bab terhadap orang kafir. Gak perlu Anda jabarkan lagi bab terhadap orang kafir. Gak cukup kita, jam 12 malam nanti. Ya, sudah kita bahas. Ya, kita harus beradab dengan orang-orang kafir. Salah satunya apa? Nih, hati kita tidak harus mengkafirkan mereka. Harus meyakini kekafiran mereka. Ya. Au syakka fi kufrihim, atau meragukan kekafiran mereka. Tidak boleh ragu gitu. Selagi zahir dia kafir, dia Kristen, dia Yahudi, ya. Dia Konghucu, ya. Apapun di luar Islam kafir. Ya. Komunis kafir tidak Ustadz? Kafir. Ya. Kafir, komunisme. Udah jelas kok. Ya. Tidak boleh ragu. Kalau ragu ya kita kafir jadinya. Berarti kita menganggap bahwa ada yang sama benar dengan Islam. Cukuplah Islamisme sebagai isme yang kita pegang. Kita tidak perlu isme-isme yang lain. Ya.
Apa yang dicita-citakan oleh orang sosialis ada dalam Islam. Adil, kesetaraan ada. Di dalam Islam ada. Kemanusiaan yang adil dan beradab ada dalam Islam. Maka ketika ditanya, ya, misalnya antum pegawai KPK, ditanya, pilih Pancasila atau pilih Al-Quran? Ya katakan pilih Al-Quran. Ya, sebab apa yang ada di Pancasila itu ada di dalam Al-Quran. Bukan apa yang di dalam Al-Quran itu diambil dari Pancasila, sama dengan apa yang dalam Pancasila. Gak boleh katakan sama. Apa yang ada dalam Pancasila itu terdapat di dalam Al-Quran. Bukan apa yang di dalam Al-Quran terdapat di Pancasila. Hati-hati ini statement demikian. Jatuh kepada kekafir. Kita menerima Pancasila, tapi ditanya pilih mana, Pancasila apa Al-Quran? Ya Al-Quran lah. Dan seorang muslim, ya, secara fitrahnya dari yang alim sampai yang awam tidak punya niat untuk merusak negaranya. Ya, tidak punya niat untuk merusak negaranya. Ya, nggak ada punya niat. Ada dalam hati antum benih-benih ingin memberontak kepada NKRI? Ada? Ada di sini? Anda lapor Densus. Gak ada kan? Gak ada kita. Kita menganggap kita memilih Al-Quran bukan berarti kita mencampakkan Pancasila. Ini yang ngajukan pertanyaan jahil. Kalau dia ingin menggiring bahwa Pancasila lebih agung daripada Al-Quran, kafir. Kafir. Ya, kalau dia mau menggiring ya, hati-hati. Hati-hati. Balik ke sini. Jadi kita tidak boleh ragu dengan kebenaran Islam, dengan kesempurnaan Islam. Ya. Antum jangan ngefollow akun-akun orang yang KTP-nya Muslim tapi skeptis sama agamanya. Ya, skeptis sama agamanya. Seperti siapa? Antum tahu? Anda sebut namanya saja. Ade Armando. Itu sudah kafir. Udah murtad dia dari Islam. Ada poinnya di sini. Ya. Udah murtad dia Islam. Dia bilang katakan tidak butuh syariat. Murtad sudah. Tapi antum jangan berkomentar di sana menghujat dia. Diam saja. Ya. Diam saja. Kalau mau komentar saja. Ditunggu Pak pengikrarannya, bilang gitu. Seperti orang yang menghina Nabi kan, membandingkan Nabi dengan Bung Karno, kan dia sudah mengikrarkan tuh. Bikin ritual pindah agama Hindu. Jelas nian kayak gitu, kafir sekalian. Kamu ragu dengan agamamu sendiri, udah keluar. Jangan jadi kuman di dalam agama ini. Ya. Kamu tidak bisa komitmen sama komunitas kamu, tidak jelas ngomong we padek keluar. Jangan padek ngomong be. Tidak bisa bergerak. Ya. Itu prinsip Islam seperti itu. Iyo ida. Tidak bisa dibilang iyo, tidak ada orangnya. Dibilang ida, ada orangnya. Tapi keberadaannya mengganggu mengganggu apa? Keseimbangan dalam sebuah organisasi. Begitu juga ngakunya Islam tapi nyerang Islam terus, disuruh murtad tak galak. Ya, murtad biasa sekalian. Nih, ausohaha madhabahum, atau kita membenarkan agama mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun agamanya, kalau dia ya benar berbuat kebaikan kepada masyarakat, Allah akan memberikan tempat yang terbaik di sisinya. Ya, semua agama itu sama, hanya nama Tuhannya saja yang berbeda. Ya. Aku menyebutnya Allah, kau menyebutnya Yesus. Aku menyebutnya Allah, kau menyebutnya Siddhartha Gautama. Tidak bisa. Dan anehnya,
Yang selalu bersuara semua agama itu sama adalah orang-orang yang katanya intelektual Muslim. Intelektual Muslim. Rata-rata. Dan Anda tidak pernah menemukan pendeta, tokoh Hindu, tokoh Buddha, tokoh Kristen mengatakan semua agama sama, nggak ada. Benar apa tidak? Nggak ada. Sah kita mengatakan agama kita paling yang tidak sah tuh kita menghina sembahan orang. Itu tidak boleh. Nah, ini adab agama kita kan? Kita dilarang ya. Mencela sembahan agama lain, merendahkan agama orang umat agama lain, enggak boleh. Ya. Sah kok mengatakan Islam paling baik. Antum enggak yakin? Enggak berani, enggak pede, insecure sama agama sendiri. Silakan, pintu keluar Islam terbuka lebar. Ya. Malah membenarkan agama lain. Ya. Kafara ijma'an, maka dia telah kafir berdasarkan ijma'. Innad dina indallahil Islam. Sah kita mengakui ini. Cuman sebagian intelektual yang imanuhum fi amplopihim, kata Habib Rizik. Karena suka mengambil istilah Habib Rizik. Imanuhum fi amplopihim, biasanya kayak gitulah tuh. Tahulah, ya. Istilah gini Habib Rizik tuh padek ya buat. Imanuhum fi amplopihim, itu biasanya tuh. Intelek Muslim. Ya. Yang iman mereka ada di dalam amplop. Ya kan? Karena kalau ceramah di masjid itu amplopnya tipis. Kalau ceramah di gereja kan besar. Ya. Masuk rekening. Ya. Antum mau tahu tarif tulisan liberal itu, aktivis liberal itu, maaf ya, itu paling kecil ya, satu artikel itu 30 juta. Istri Anda itu seorang penulis, pernah ditawari ya, dibayar 10 juta menulis untuk menjadi seorang buzzer. Tanggapan Nabi gimana? Tulis tentang apa yang ini? Gak usah. Istri Anda penulis nasional memang. Ya, Anda tidak nanggung, nyari istri juga tidak nanggung. Cerdas nih. Karena Anda cari istri bukan untuk anak baik, tapi untuk anak. Ya kan? Biar ada yang bisa ngajar, ringan kerja awak. Ya. Taib. Itu dibayar mereka itu. Paling kecil 30 juta. Siapa ini yang ngomong? Ketua Umum Dewan Dakwah Islam Indonesia. Dan Anda tahu juga dari mahasiswa. Ya. 50 juta, 30 juta, ya. Makanya intelektual liberal dari kalangan umat Islam itu imanuhum fi amplopihim. Hati-hati. Dan sekarang gampang. Bikin video 3 menit di TikTok untuk menebar syubhat juga dibayar. Bikin podcast untuk menebar syubhat juga dibayar. Orang-orang liberal tersebut. Sehingga kita tidak yakin sama agama kita. Astagfirullah. Atau minimal insecure, kita tidak pede dengan agama kita sendiri. Banyak kan? Ya. Agama dijadikan konten candaan. Ya. Statement itu enggak benar. Ya. Jamaah tersesat, tersesat. Astagfirullah. Kok bangga tuh? Ya. Tidak perlu. Ada metode dakwah lain. Ya, kalau berkorban dengan citah berarti besok kendaraan di surga lebih kencang dong larinya gitu daripada dengan kerbau atau sapi. Ketawa mereka. Ya. Kalau lagi mandi di bulan Ramadan ketelan gayung batal enggak puasanya? Bukan batal. Kau juga batal jadi manusia. Otak dah kati. Ya. Sering kan lihat kayak gitu? Sering ketahuan kan, kena pancing. Ya terlintas lah ya di feed kita itu kan, dijadikan candaan agama. Taib. Jadi yang ketiga ini, ya kita harus, hati kita ini harus punya keyakinan orang kafir itu ya kafir. Kita tidak boleh ragu dan tidak apalagi
membenarkan kekafiran mereka. Adapun dalam hal bab muamalah sudah kita bahas di kajian Ahad pagi tentang adab terhadap orang-orang kafir. Taib. Udah jam 9, insyaallah kita sambung di kajian duha. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.